Hai semuanya, apa kabar? Saya berharap hari ini teman-teman semua sehat-sehat aja. Dan di hari ini juga saya dengan sahabat saya, kami akan bincang-bincang biasa. Namun sebelum kami lanjut bincang-bincang kami, ada satu teman saya di akun, dia bertanya, "Bro, apa sih arti dubs?" Nah, kebetulan nama akun saya Cako Didi Dubs, dan di video sebelumnya saya udah jelaskan tentang Cako Didi, dan di hari ini saya jelaskan juga tentang dubs. Jadi apa itu dubs? Dubs juga itu berasal dari bahasa Maluku, yaitu daerah saya. Dan arti dubs itu kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia itu sedap. Jadi kenapa dubs atau sedap? Karena kami khususnya di Maluku ya, kalau ada seseorang yang laki-laki melakukan sesuatu yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain, itu dikatakan si laki-laki sedap ya. Bukan hanya itu, dia juga punya pacar yang punya banyak, itu juga dikatakan si laki-laki sedap. Jadi positif negatifnya kata itu ada di dalam diri pribadi orang tersebut. Namun kata dubs itu bermotivasi kepada saya bahwa saya adalah laki-laki yang bisa melakukan yang baik, yang punya relasi yang baik, yang punya komunikasi yang baik pada orang lain, yang punya moral yang baik. Jadi arti dubs bagi saya itu punya moral yang baik dan punya komunikasi yang baik bagi orang. Bukan dalam artian negatifnya, tapi dalam artian positifnya. Jadi itulah arti dubs bagi teman sahabat saya yang bertanya. Jadi mungkin yang bertanya udah merasa puas dengan jawaban saya. Jadi malam ini kami akan lanjutkan bincang-bincang biasa kami dengan tema yaitu komitmen. Dan sahabat saya juga adalah orang yang cukup lama dekat dengan saya, dan saya juga sudah melihat komitmen dia dalam menjalani hidup ini. Jadi malam ini saya juga belajar apa itu komitmen, dan di malam ini dia akan membagikan kepada kita apa itu komitmen. So jadi tetap kita enjoy untuk mendengarkan. So, gimana bro? Gimana bro tentang komitmen? Oke. Sebelumnya selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ardian. Dan di malam ini kalau kita berbicara tentang setiap profesi yang kita miliki, itu berarti tidak terlepas dari yang namanya komitmen. Nah, apapun profesi kita itu tidak terlepas dari komitmen itu. Jadi komitmen itu penting. Nah, dan di dalam komitmen itu ada 3 tingkatan. Seperti apa itu? Seperti apa itu tingkatannya? Ya. Yang pertama, uang. Jadi orang berkomitmen karena uang. Dan yang kedua, itu bicara tentang harga diri. Nah, harga diri. Dan yang terakhir ini kita perlu perhatikan baik-baik. Yang ketiga itu adalah nilai yang benar-benar baik atau indah. Jadi dari 3 komitmen ini, bagaimana kita melihat profesi kita yang kita nikmati sekarang? Apakah yang kita komitmen itu karena uang, dan yang kedua itu karena harga diri, ataukah memang itu nilai yang benar-benar kita bangun dan itu indah buat diri kita, buat orang lain. Dan terlebih lagi mungkin bagi kita orang yang percaya, mungkin kita bisa persembahkan kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan, seperti itu. Nah, dari 3 hal ini kita akan belajar sama-sama. Kita akan melihat di dalam setiap profesi kita bagaimana kita berkomitmen. Nah, saya akan membahas itu di dalam berkomitmen di dalam persahabatan. Oh, jadi ya, dalam persahabatan seperti apa itu? Jadi di dalam persahabatan orang itu bersahabat itu karena ada sesuatu yang mengikat. Ada sesuatu yang mengikat untuk dia itu berkomitmen. Ada yang memang kita sebut benar-benar baik, itu nilai yang baik. Nah, jadi bagaimana kita berkomitmen itu karena kita punya satu ikatan atau satu tujuan. Dan di dalam bahasa Latin dari komitmen itu sendiri adalah saling percaya, diutus bersama, percaya bersama. Jadi komitmen ini sangat penting buat contoh kalau kita sebagai sahabat, itu penting kita menilai persahabatan kita. Jadi bagi kita semua di malam ini yang lagi nonton channel bincang-bincang biasa saja, bagaimana kita belajar di dalam kita berkomitmen
dalam setiap profesi yang kita sekarang kerjakan. Nah, kita bisa melihat bahwa apakah saya ini berkomitmen karena uang, di dalam profesi saya, ataukah di dalam harga diri, atau memang saya punya komitmen di sini karena untuk apa namanya, yang ketiga ini adalah yang kita sebut nilai, yang mungkin secara umum bahwa kita sebagai manusia itu punya nilai yang sama, bahwa semua manusia adalah manusia yang perlu dihargai. Nah, itu secara umum. Tapi kan di setiap orang itu punya yang namanya nilai itu berbeda-beda. Nilai yang dia taruh itu berbeda-beda, ada yang standar. Nah, gitu. Jadi mari kita sama-sama untuk melihat bahwa ternyata di dalam komitmen pun ada tingkatan-tingkatan. Itu. Jadi di dalam tingkatan ini bagaimana kita melihat setiap profesi kita, apakah kita nikmati dengan karena tiga hal itu, atau di dalam tiga hal itu ada salah satunya yang kita paling soroti. Gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan sahabat saya Rando. Oke, jadi Oke. Jadi teman-teman, ada 3 poin yang dibagikan tentang berkomitmen, apakah itu karena uangnya, karena harga dirinya, atau karena nilai. Jadi pesan buat teman-teman, coba dalam bersahabat, apakah saya hanya melihat uangnya, apakah saya hanya menilai harga diri saya, ataukah saya menilai karena nilai kehidupan manusia. Jadi teman-teman coba menjawab dalam diri teman-teman, apakah saya salah satu dari 3 poin tersebut. Jadi sebenarnya saya masih, bukan hanya ini saja yang coba saya tanyakan, tetapi ada satu komitmen juga, mungkin tentang cinta ya. Mungkin kita semua merasakan cinta, dan di malam ini saya juga bertanya komitmen tentang cinta. Saya juga pernah berkomitmen tentang cinta, bagaimana saya punya cinta itu tetap utuh sampai saya mati nanti. Itu komitmen saya, dan di malam ini saya juga bertanya bagaimana tentang komitmen tentang cinta. Apakah komitmen itu hanya sekedar saya punya komitmen sampai mati, ataukah ada lagi komitmen yang ada yang harus dikerjakan, bukan hanya sekedar berkomitmen aja. Bukan hanya sekedar berkomitmen. Iya, tapi apakah harus ada yang dikerjakan dalam berkomitmen? Kalau bicara tentang cinta, saya punya pengalaman yang cukup bisa dikatakan sedih juga, menyedihkan. Mungkin kita semua punya pengalaman cinta yang sedih-sedih. Saya punya pengalaman cinta yang bisa cukup sedih, dan juga cinta yang membuat saya bergairah, bergelora, asik. Nah, seperti apa itu? Saya juga penasaran. Di satu sisi saya merasa sedih, tapi di sisi lain bahwa ada yang menggelora buat saya gitu. Aduh. Iya, sampai pun karena cinta saya bisa tidur di samping selokan. Aduh, mama. Iya. Samping selokan. Di samping selokan tidur, di samping selokan tidur, di samping pos. Nah, itu karena apa? Karena cinta. Karena cinta. Cinta di mana-mana. Cinta di mana-mana ya. Asik. Jadi, nah, kata komitmen itu kan kita bisa lihat bahwa itu adalah kata yang merujuk bahwa kepercayaan, saling percaya, dan juga kerja bersama, berjalan bersama, itu komitmen. Jadi bukan cuma satu orang yang, itu kepercayaan saya. Iya. Jadi kedua belah pihak harus saling kerjasama. Iya, saling kerjasama. Jadi kalau contohnya kita punya profesi kan, mungkin kan kita kerja sendiri, kita butuh orang lain. Jadi ketika saya punya sahabat atau saya punya pasangan. Oke, jadinya saya punya pasangan. Oke, saya bisa posisikan aja. Poin yang pertama, saya punya cinta yang sedih. Cinta yang membuat saya sedih, yaitu karena saya tidak mencapai finishnya yang saya kejar. Yang pertama itu adalah saya sedih karena secara pribadi saya berkomitmen untuk menjalani hubungan dengan dia dan sampai kita bisa nikah. Iya. Itu komitmen. Terus itu komitmen saya. Tapi kan namanya komitmen itu kan harus bersama. Iya, namanya komitmen itu kita tidak bisa komitmen sendiri. Saya mau komitmen dengan siapa itu nggak bisa disebut komitmen, karena komitmen itu adalah
bagaimana saya punya relasi dengan orang lain, dan saya di situ timbul komitmen saya dengan Tuhan. Nah, begitu juga dengan saya punya pasangan. Waduh, dan saya ketika berkomitmen untuk menjalani satu hubungan yang kita sebut hubungan relasi cinta, dan ternyata di tengah jalan itu dia kandas, bisa. Kalau orang Maluku bilang itu tarik parau itu, ada sisiam, pun dia apa namanya itu kena di perahu bocor. Nah sampai bocor itu kan kita nggak bisa lanjut lagi. Pantai. Coba lanjut. Tenggelam, masukin air semua. Oke. Jadi ketika kita berkomitmen itu berarti kita punya pasangan, kita punya relasi untuk menjalani itu. Nah, dan ketika saya berkomitmen dengan saya punya pasangan ternyata dan kita saling percaya di awalnya, dan kita di situ kita saling diskusi dan berkomitmen. Kita berkomitmen ternyata kita sepakat bahwa kita punya satu komitmen untuk menjalani sampai ke pernikahan. Dan kita secara dalam tanda kutip bahwa di dalam perbincangan itu juga yang namanya impian itu kan kita ceritakan juga. Nah, saya ceritakan juga saya dalam tanda kutip pengen punya anak berapa itu. Iya, jadi bukan hanya apa yang saya akan kerjakan di kemudian hari, tetapi impian saya anak saya berapa. Berarti udah dibuat apa? Daftar. Iya, dibuat daftar itu. Waduh. Gila juga. Maksimal anak itu saya 10 ini enggak banyak kan. Secara jujur saya butuhnya bukan saya butuh, tapi saya punya impian yang berapa? Coba tebak. 2? Enggak dong. 4? 4. Kalau saya tuh pengen 12 loh, biar 12 satu tim. Nah, ternyata kita berdialog di situ dan kita sepakat bahwa paling tinggi maksimal 2 itu. Ternyata kalau bisa 1 memang 1 aja standarnya. Tapi saya bilang kalau bisa 2 gitu. Tapi kan itu juga terserah dari. Berarti bro ini orang tipenya nggak mau anak sedikit, harus banyak. Sama saya juga gitu. Jadi kan namanya anak juga itu kan anugerah toh. Anugerah dari Tuhan untuk memberikan kepada kita. Jadi bagaimana? Nah, di dalam kita berkomitmen untuk menceritakan masa depan kita, apa yang perlu kita impikan, apa yang perlu kita kejar di apa yang kita impikan, ternyata kandas di tengah jalan. Nah, saya sedih, saya jujur saya sedih. Tetapi di satu sisi bahwa ketika saya menyatakan bahwa saya cinta sama dia, dan ketika kita putus, apakah saya harus benci sama dia? Apakah saya harus mengatakan bahwa saya tidak cinta sama dia ketika saya sudah punya pasangan? Saya secara jujur bahwa saya bilang, sekalipun saya punya pasangan dengan orang lain, saya bilang bahwa saya tetap cinta sama pasangan saya yang sebelumnya. Saya cinta sama dia, tapi posisinya beda. Posisinya bahwa sekalipun saya cinta sama dia, kan saya nggak bisa memiliki sama dia. Jadi saya memiliki sama dia itu cuma sebatas sahabat. Jadi kita berkomitmen di sahabat. Jadi dulunya kita sahabat, sekarang kita jalani hubungan cinta dan kita komitmen. Ternyata komitmen dalam kisah cinta kita enggak. Nah, setelah itu kita putus. Saya nggak bisa bilang bahwa saya benci sama kamu dengan sikap kamu yang kedua. Tetap saya balikkan dia, saya cinta, tapi dengan posisi sahabat. Gitu. Nah, dan ketika saya menjalani beberapa bulan kemudian, ternyata saya punya hati ke cewek lagi. Itu. Dan ketika saya mulai mengenal dia, masuk ke kehidupannya, dan dari situ saya punya satu saya punya secara pribadi saya punya komitmen toh. Tapi namanya komitmen kan ada punya relasi. Nah, kita juga bangun relasi di situ di dalam hubungan saya yang baru dengan pasangan saya. Jadi ketika saya mulai mengatakan bahwa saya cinta sama dia, apakah saya di belakang saya itu yang cewek yang saya udah punya, kenapa saya udah gak cinta lagi sama dia? Kira-kira bagaimana menurut sahabat Rando? Kalau cinta sebagai sahabat bisa, tapi jangan kembali lagi sebagai cinta yang pernah dijalani bersama, karena apa? Udah dapet yang baru kan? Jadi berkomitmenlah dengan yang baru. Iya, supaya kita
dalam tanda kutip kita membuat supaya pasangan kita itu tidak sakit hati, tidak kecewa dengan kita. Kita perlu komitmen loh. Nah, komitmen itu penting loh teman-teman. Tanpa komitmen kita tidak punya arah. Jadi saya berkomitmen di sini, habis itu saya berkomitmen di sini. Apa yang saya mau tuju ini? Jadi perlu di dalam kisah cinta pun perlu komitmen. Berarti komitmen itu sangat perlu. Komitmen itu sangat perlu. Jadi dia bukan cuma dalam bersahabat, bukan hanya dalam bersahabat saja kita berkomitmen. Iya. Dalam kisah cinta, bahkan dalam menjalani hidup, dalam relasi, dalam pekerjaan perlu punya komitmen. Makanya itu yang di awal ini saya sebut profesi. Di setiap profesi kita itu kita tidak terlepas dari yang namanya Komitmen. Oke. Nah, komitmen itu membuat kita terarah untuk melihat, oh ini orang yang saya cinta sebagai pasangan, ini orang yang saya cinta sebagai sahabat. Contoh kamu saya cinta kamu sebagai sahabat, terus berarti kita arahkan kemana, kita punya tujuan yang kita kerja sama-sama, apa yang ingin kita capai, ya toh. Kalau yang saya punya komitmen di dalam pasangan, itu saya nggak mungkin kerja dengan kamu atau dengan sahabatku. Ya, saya perlu kerja dengan pasangan tersebut untuk mencapai impian yang punya anak berapa? Empat punya anak berkali dia. Tetapi lagi-lagi yang namanya komitmen itu harus dibicarakan, impian itu kita bicarakan. Itu berapa? 2K gitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Gimana? Ada pertanyaan atau? Ya menarik juga sih, dari awal kisahnya cintanya punya kisah cinta yang berjalan dengan baik, namun akhirnya komitmennya juga hancur. Nggak tahu masalah seperti apa, dan dia juga ada bilang sedikit, dan dia punya komitmen dengan wanitanya yang baru. Jadi kita doakan aja, semoga dengan komitmennya yang baru dia bisa sampai tujuannya dengan mempunyai mimpi anak 4. Jadi teman-teman, dalam kita berkomitmen ya, ternyata bukan hanya dalam hal bersahabat, tapi dalam segala profesi, namun punya maknanya tersendiri, punya jalurnya tersendiri. Kalau saya punya pacar, saya punya komitmen dengan pacar saya nggak bisa dengan yang lain lagi. Kalau saya punya sahabat, saya punya komitmen dengan sahabat saya. Kalau saya punya orang-orang di dalam lingkup saya punya komitmen tersebut. Jadi dalam komitmen ternyata itu kita punya arah, tujuan yang harus kita capai dalam komitmen. Namun sebelum kita sampai pada arah kita, ternyata ada pekerjaan yang harus kita kerjakan. Kita harus lalui, kalau dengan pacar kita harus lalui sampai menuju kepada pernikahan, kita harus lalui dulu bersama-sama ya, baru kita sampai goalnya. Jadi komitmen itu bukan harus tentang tujuannya. Memang kita akan sampai di tujuan, tetapi masalah perjalanannya. Apakah kita kokoh di dalam perjalanan tersebut? Jadi mungkin teman-teman semua yang mungkin lagi berkomitmen dengan pacarnya, lagi berkomitmen dengan pekerjaannya, lagi berkomitmen dengan pasangan, dengan orang-orang yang diincar, tetap berkomitmen, karena komitmen itu membawa kita kepada arah yang tepat, pada jalan yang lebih baik. Masih banyak hal yang ingin kami sampaikan tentang komitmen. Jadi khusus di malam ini kita akhiri. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau memberikan masukan atau kritik, kami menerima. Karena di malam ini, bincang-bincang biasa ini, kami bukan merasa lebih pintar atau lebih hebat, tapi kami membuka ruang bagi teman-teman untuk mengkritik kami supaya kita bisa belajar bersama-sama. Kalau teman-teman punya ide, ayo berikan biar kita bincang-bincang biasa. Oke, sampai ketemu di video berikut dari kami. Saya Rando, sahabat saya Ardi. Kami sama-sama dari Maluku. Tetap berkomitmen. Semangat!